Shalom Bipro, be sukses, be profesional. Apa kabar semua? Tetap sehat kan? Saya harap kita semua tetap semangat, tetap sukacita. Meskipun zaman sudah mulai berubah dengan adanya new normal, dan mau tidak mau kita harus terus bisa beradaptasi menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Memang jika dipikir lebih dalam, masa-masa ke depan kok kayaknya tambah serem ya. Tapi saya tetap percaya semuanya itu tetap dalam kendali Tuhan. Dia membuat segala sesuatunya baik dan rancangannya buat kita bukanlah rancangan kecelakaan. Jadi jangan pernah berkecil hati. Justru saat-saat ini kita harus terus percaya sama Tuhan. Rancangannya baik, masa depan kita baik, kesehatan kita baik karena ada dalam tangan Tuhan yang mengasihi kita. Di bulan ini kita akan memulai tema baru kita, di mana kita akan membahas bagaimana seorang murid mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menjadi pemenang dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam menghadapi badai kondisi di depan kita. Bagaimana kita bisa jadi pemenang, bagaimana kita bisa mengalahkan ketakutan kita menghadapi kondisi yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Kondisi di depan mungkin tidak kelihatan, seperti berjalan dalam gelap. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus terus berjalan maju dengan tuntunan Tuhan. Banyak tantangan yang pasti kita hadapi, terutama dalam diri kita sendiri. Rasa takut, rasa khawatir. Iman kita ditantang sedemikian rupa. Di bulan ini, judul dari tema kita adalah Stormbreaker. Dan di minggu pertama ini, kita akan berbicara tentang menjadi pemenang dari pikiran kita. Saya harap di komunitas Bipro kita ini, kita boleh ada untuk saling menguatkan dan membangun. Bersama-sama kita mau belajar, bersama-sama kita mau maju, lebih real lagi dalam tindakan kita menghadapi tantangan di depan. Seperti yang mungkin banyak dibicarakan oleh orang awam, bahwa secara teori, sebagai manusia, kita ini cenderung untuk berpikir dulu, kemudian bertindak. Jadi, tindakan kita ini adalah hasil dari pikiran kita. Sehingga jika kita mau perbuatan kita hebat, maka pikiran kita haruslah hebat terlebih dahulu. Jadi, pikiran sebagai titik awal perbuatan adalah sangat penting. Itulah sebabnya yang pertama akan kita bahas adalah tentang pikiran. Amsal 23 ayat 7 dikatakan seseorang akan menyerupai apa yang dia pikirkan. Jadi, apa yang di dalam pikiran itu mendahului apa yang diperbuat. Jika pikiran kita negatif, maka perbuatan kita akan negatif. Jika pikiran kita positif, maka perbuatannya pun akan positif. Contohnya, jika saya sudah mempunyai pikiran ketakutan, maka perbuatan saya pun akan menjadi penuh keraguan-raguan, penuh ketakutan, tidak berani ambil keputusan, dan pastilah ini bukan hal yang baik. Tetapi jika awalnya pikiran saya sudah positif, pikiran saya sudah semangat dan optimis, maka saya yakin perbuatan saya akan menjadi mantap dan saya bisa mengerahkan yang terbaik. Otomatis hasilnya pun akan menjadi hasil yang terbaik juga. Jadi ini adalah dasarnya kenapa kok pikiran kita ini penting. Sebelum kita memenangkan perbuatan kita, pikiran kita harus dimenangkan terlebih dahulu. Pikirannya positif akan menghasilkan kehidupan yang positif, sedangkan pikirannya negatif akan menghasilkan kehidupan yang penuh dengan ketakutan dan keraguan-raguan. Permasalahannya, bagaimana kita bisa memenangkan pikiran kita? Di Mazmur 119 ayat 15-16 berkata, Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-ngamati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firman-mu tidak akan kulupakan. Kata kunci di sini adalah merenungkan. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan untuk memenangkan pikiran kita adalah dengan merenungkan firman Tuhan. Yang dimaksud di sini bukan hanya membaca, tapi merenungkan firman Tuhan. Saat kita merenungkan firman Tuhan,
kita secara otomatis memasukkan firman Tuhan itu ke memori otak kita, supaya kita ingat terus akan firman Tuhan, akan janji Tuhan. Setelah itu yang kedua dikatakan supaya kita mengamat-amati jalan-jalan Tuhan. Mengamat-amati itu juga berarti mempelajari dengan seksama. Kita disuruh mempelajari jalan-jalan Tuhan. Di Alkitab, jika kita baca dari awal sampai belakang, maka kita akan tahu banyak sekali cerita-cerita tentang jalan-jalan Tuhan. Bisa dikata, setiap kondisi yang kita temui sekarang ini di dunia ini, semuanya ada tertulis dalam cerita-cerita di Alkitab. Mulai dari tentang wabah, tentang kelaparan, tentang kegagalan, tentang pengkhianatan. Semuanya ini ada kesaksiannya lengkap di Alkitab. Ini yang harus kita amati dan pelajari, supaya kita bisa lebih mengenal jalannya Tuhan. Kita mengenal hatinya Tuhan. Dan saat kita mengerti, maka pikiran kita pun akan selaras dengan Tuhan. Tidak negatif thinking sama Tuhan. Jika kita merenungkan lagi cerita saat bangsa Israel keluar dari Mesir sampai mau masuk ke Kanaan, kita bisa lihat di situ bahwa betapa Tuhan itu sangat mementingkan pembaharuan pikiran. Ini nggak gampang loh, mengingat bangsa Israel sudah sangat lama sekali tinggal di Mesir. Pikiran mereka tentunya banyak dipengaruhi oleh cara pikir orang-orang Mesir yang tidak mengenal Allah. Tuhan tidak secara otomatis membawa mereka langsung menang ke Kanaan, tetapi harus melalui proses di mana pikiran mereka harus diperbarui dahulu. Perjalanan yang seharusnya menurut sejarah jarak antara Mesir ke Kanaan, kalau naik bus itu kira-kira kurang lebih 12 jam, atau mungkin beberapa hari jalan kaki pada waktu itu. Tetapi realnya Tuhan membawa bangsa Israel selama 40 tahun. Kenapa? Karena butuh waktu selama itu untuk bangsa Israel bisa merubah, memperbaharui cara pikir mereka. Kita baca di Alkitab bagaimana bangsa Israel suka negatif thinking sama Tuhan. Mereka suka bersungut-sungut, suka pakai pikiran mereka sendiri sehingga nggak taat sama Tuhan. Dan itu semua harus dirubah dahulu sebelum mereka siap ke Kanaan. Pada saat mereka siap memasuki Kanaan, firman Tuhan di Yosua 1 ayat 8 berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Ini adalah pesan Tuhan pertama kali waktu mereka maju berperang. Hal pertama yang diperintahkan Tuhan adalah memperkatakan firman dan merenungkannya siang dan malam. Di sini kita bisa lihat betapa pentingnya jika kita mau berhasil jadi pemenang. Maka pikiran kita harus dibaharui dulu dengan memperkatakan firman dan merenungkan firman Tuhan. Ada 12 pengintai yang dikirim Israel untuk mengintai Kanaan, tetapi hanya 2 orang yang berhasil masuk ke Kanaan. Kenapa? Karena yang 10 memiliki pikiran negatif dan hanya 2 yang memiliki pikiran positif yang penuh dengan iman. Hanya orang-orang yang memiliki iman dalam pikirannya yang bisa memenangkan peperangan. Orang yang mempunyai pikiran negatif tidak akan bisa jadi pemenang karena mereka sudah kalah sebelum bertanding. Di sini kita jelas sekali bahwa betapa pentingnya memiliki pikiran positif, betapa pentingnya memperkatakan firman dan merenungkan firman Tuhan itu. Jika ini jelas-jelas menjadi syarat utama bangsa Israel untuk memasuki Kanaan, maka ini pun jelas menjadi syarat utama kita untuk kita menjadi pemenang. Hal kedua yang perlu kita perhatikan dalam pembaharuan pikiran adalah merobohkan benteng-benteng dalam pikiran kita. Ada benteng-benteng dalam pikiran kita yang terkadang ini membuat firman itu tidak dapat masuk secara penuh. Firman Tuhan di dalam Korintus 2 Korintus 10 ayat 4-5 mengatakan kita harus meruntuhkan benteng-benteng dan meruntuhkan kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Ini adalah musuh besar kita,
saat kita berurusan dengan pikiran kita. Benteng-benteng ini adalah cara pikir kita yang sangat kuat dan sulit sekali untuk diubah. Dan ini biasanya kita dapat karena pengalaman kita, ajaran lama kita, pengetahuan atau edukasi kita, atau mungkin keangkuhan kita sendiri memang. Pada dasarnya manusia itu memiliki keangkuhan, karena manusia diciptakan lengkap dengan pikiran, kemampuan, kuasa, dan otoritas dari Allah. Yang perlu berhati-hati adalah jika pengetahuan kita, pencapaian kita, asumsi kita melebihi perintah Tuhan, maka ini akan menjadi benteng-benteng tersembunyi dalam pikiran kita, sehingga kita tidak dapat melakukan firman-Nya secara penuh dan pikiran kita tidak bisa diperbarui. Ini juga sebabnya waktu Tuhan Yesus mengajar, Dia juga berkata, jadilah seperti anak kecil, karena anak kecil masih simpel, belum ada benteng-benteng di pikirannya. Ingat bahwa sepintar-pintarnya kita, sesungguhnya pengetahuan kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Pikiran Tuhan itu sangat dalam dan tidak terselami. Dan jika kita mencoba memahaminya dengan pengetahuan kita, pasti tidak bisa. Berita buruknya adalah ternyata iblis mengetahui kelemahan kita ini. Dan seringkali iblis mengembuskan tipuan-tipuannya untuk membentuk benteng-benteng di pikiran kita, sehingga firman Tuhan sulit masuk dalam kita. Bagaimana kita bisa merobohkan benteng-benteng ini? Mungkin kita pernah mengalami kondisi di mana hati berbicara A, tetapi secara logika atau pikiran hasilnya B, sehingga hati dan pikiran nggak sama. Keputusan mana yang kita ambil saat itu? Nurut sama pikiran atau nurut sama hati? Suara hati adalah rema dari Tuhan, terkadang bertentangan dengan pikiran kita. Dan di sini saatnya iman bekerja. Sama halnya juga saat kita merenungkan firman dan mengamati jalan-jalan Tuhan. Terkadang nggak masuk akal, tidak sama dengan pengetahuan kita. Di sini iman harus mengambil alih untuk kita nurut sama Tuhan, meskipun secara pemikiran kita tidak sesuai. Sebagai manusia normal, sebenarnya adalah sangat wajar jika kita memiliki pikiran yang negatif. Manusia diberi pikiran, perasaan, dan kehendak bebas, sehingga segala yang kita hadapi pada awalnya pasti berjalan sesuai dengan naluri kita sebagai manusia. Terkadang kita berpikir negatif terhadap orang yang mungkin pernah menipu kita atau menyakiti kita. Terkadang kita pun merasa was-was saat kita diperhadapkan dengan kondisi yang kelihatannya kurang meyakinkan. Ini sebenarnya adalah hal yang wajar. Pikiran negatif ini sebagai pertimbangan awal, tetapi tetap adalah iman yang harus berkuasa dalam pikiran kita. Pikiran negatif ada, tetapi kita tidak boleh tinggal di dalam kenegatifan itu. Oleh karena itu, pertarungan dalam pikiran adalah peperangan yang harus dilakukan setiap saat, setiap hari. Dan bagaimanapun juga, kita harus siap menawan pikiran kita itu untuk berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan di 2 Korintus 10 ayat 5, bagiannya terakhir, dikatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Lihat bahwa firman Tuhan mengatakan kita menawan pikiran, bukan mematikan. Kenapa? Karena pikiran manusia kita tidak bisa dimatikan, yang bisa adalah ditawan. Jadi jangan merasa berdosa, kenapa kok kadang masih muncul pikiran negatif? Ya karena memang itu selalu ada di sana. Tapi kita harus siap untuk menawan pikiran itu dan menaklukkannya kepada Kristus. Ingat, peperangan itu setiap waktu. Kesimpulannya, untuk memenangkan pertempuran, yang pertama, kita harus memenangkan pikiran kita terlebih dahulu. Dan kita melakukannya dengan pembaharuan pikiran dan mengaplikasikan iman dalam pikiran kita. Yang kedua, renungkan firman Tuhan, pelajari jalan-jalan Tuhan, dan robohkan benteng-benteng pikiran kita
dengan menaklukkannya kepada Tuhan. Dalam menghadapi tantangan di depan, kita terus jadikan iman kita kuat. Iman kita yang akan menolong kita menaklukkan pikiran kita. Sehingga jika pikiran kita menang, maka dalam perbuatan pun kita akan jadi pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.